Halo pendengar setia, kembali lagi nih sama aku April di acara Radio Podcast. Bagaimana nih kabar hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan aktivitasnya. Selama beberapa menit ke depan, April bakal nemenin kamu nih. Episode Radio Podcast kali ini akan dikemas dengan 2 sesi. Sesi apa aja sih? Pasti kalian penasaran kan? Kali ini Radio Podcast akan menyajikan 2 sesi. Yang pertama, sesi memaparkan informasi mengenai topik virus corona dan sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab, narasumber akan memaparkan pendapatnya terkait situasinya yang sedang dialaminya. Sebelum kita masuk ke sesi berbincang-bincang, saya akan membahas dahulu apa sih virus corona atau COVID-19 itu. Virus corona adalah sekelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada burung atau mamalia termasuk manusia. Pada manusia, virus corona dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang umumnya seperti pilek. Meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Virus corona merupakan virus beramplop dengan regom RNA utas tunggal plus dan nukleokapsid berbentuk helix simetris. Jumlah genom coronavirus berkisar antara 27 sampai dengan 34 kilo pasangan basa. Terbesar antara virus RNA yang diketahui. Nama virus corona sendiri berasal dari bahasa Latin corona yang artinya mahkota, yang mengacu pada tampilan partikel virus. Karena virus ini memiliki pinggiran yang mengingatkan pada mahkota atau corona matahari. Virus ini menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Pada akhir Desember 2019, virus corona ini pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok, dan menyebabkan wabah virus COVID-19. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Belum adanya vaksin atau obat antivirus untuk mencegah atau mengobati infeksi virus corona pada manusia ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk melockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Pada bulan Januari 2020, beberapa organisasi dan lembaga mulai bekerja untuk membuat vaksin virus corona berdasarkan genom yang sudah dipublikasikan. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Namun, secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Segeralah ke dokter apabila Anda mengalami gejala-gejala yang menandakan Anda terpapar virus corona, terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kembali dari daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau berinteraksi langsung dengan pasien positif virus corona.
Jika ada kemungkinan Anda terpapar virus corona tetapi tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Penyebab virus corona diduga virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menularkan dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal apabila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, perokok, atau orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami oleh pasien. Dokter juga akan bertanya apakah pasien berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaannya sebagai berikut: uji sampel darah, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak atau tes PCR, ronsen dada untuk mendeteksi infiltrate atau cairan di paru-paru. Pengobatan virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus. Langkahnya sebagai berikut: merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan atau karantina di rumah sakit yang dirujuk, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi penderita, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih guna menjaga kadar cairan tubuh. Pencegahan virus corona. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terpapar virus corona, yaitu 1. Hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung. 2. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. 3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat. 5. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 6. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. 7. Masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. 8. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. 9. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan jaga kebersihan lingkungan.
Untuk orang yang diduga terkena COVID-19, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu 1. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. 2. Periksakan diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gejala gangguan pernafasan yang disertai demam atau memenuhi kriteria PDP, pasien dalam pengawasan. Usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. 4. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. 5. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. 6. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. 7. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di luar rumah atau di tempat umum. 8. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Info terkini terkait kasus virus corona. Pada Kamis 9 April 2020, kasus virus corona atau COVID-19 di seluruh dunia sudah menyebar di 212 negara atau kawasan dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yaitu 1.356.780 serta kematian yang diakibatkan virus ini mencapai 79.385. Lonjakan tertinggi positif virus corona di Indonesia tembus 3.293. Jumlah pasien positif terinfeksi virus corona atau COVID-19 di Indonesia melonjak signifikan pada Kamis 9 April. Ada penambahan 337 kasus sehingga menjadi paling tinggi sejak pertama kali diumumkan 2 Maret lalu. Kasus positif corona pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo dan Menkes Terawan Agus Putranto di Istana Negara, Jakarta 2 Maret lalu. Sejak itu, jumlah kasus terus bertambah. Pemerintah secara rutin memberikan informasi mengenai perkembangan jumlah orang terinfeksi, sembuh, dan informasi tentang langkah penanggulangan. Dalam 1 pekan pertama atau periode 3 sampai 9 Maret, pasien positif corona bertambah menjadi 17 orang. Kemudian pada pekan kedua, mulai tanggal 10 sampai 16 Maret, pasien positif corona bertambah menjadi 115 orang. Sementara sepanjang pekan ketiga, mulai tanggal 17 sampai 23 Maret, pasien positif corona bertambah 445 orang. Lalu pekan keempat, mulai tanggal 24 sampai 30 Maret, terjadi penambahan kasus sebanyak 835 kasus. Pada periode 31 Maret sampai 6 April, pasien positif bertambah 964 kasus. Pada 8 dan 9 April, pasien positif corona bertambah sebanyak 505 kasus. Selain lonjakan pasien positif yang drastis, virus corona telah menyebar ke 33 provinsi di Indonesia. Dengan demikian, hanya 1 provinsi yang belum terdapat pasien positif corona. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan angka kasus positif terbanyak, disusul Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten.
Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, pemerintah daerah diminta untuk mengajukan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dalam aturan pedoman PSBB, pemerintah akan membatasi sekolah, tempat kerja, kegiatan keagamaan, dan kegiatan di tempat umum. Kemudian, kegiatan sosial, budaya, serta transportasi. Info perkembangan terakhir terkait virus corona di Kota Magelang pada 9 April 2020. Jumlah penyelidikan epidemiologi menyatakan ODP atau orang dalam pengawasan sebanyak 208 kasus. PDP atau pasien dalam pengawasan sebanyak 17 kasus. Pasien positif virus corona 4, 1 pasien pulang dan 3 pasien meninggal dunia. Oke pendengar setia, sekarang kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kita akan berkenalan lebih dahulu nih. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Adi. Ya baik Mas Adi, kali ini saya akan mengajak Mas Adi untuk berbincang-bincang ringan mengenai wabah virus corona yang terjadi di Kota Magelang. Apa sih tanggapan dari Mas Adi mengenai wabah virus ini? Wabah virus ini sangat mengganggu ekonomi Kota Magelang, terutama untuk ekonomi kalangan bawah, ya seperti ojek online dan pedagang-pedagang kecil yang untuk mencari makan saja untuk mencari sehari untuk makan hari ini. Terus menurut Mas Adi, bisakah hewan peliharaan itu menyebarkan virus ini? Untuk hewan peliharaan menurut saya kurang tahu, tapi kemungkinan itu kecil. Karena ya bisa saja, tapi tergantung yang memelihara. Jika yang memelihara itu terkena virus, itu bisa menularkan pada hewan ternaknya, dan hewan ternaknya bisa menularkan ke manusia lagi. Kemudian bagaimana sih pendapat Mas Adi tentang pernyataan kalau keluar rumah itu harus menggunakan masker terus? Setuju atau tidak? Apakah bermanfaat untuk mencegah virus ini menular ke orang lain? Ya, untuk keluar rumah memang kita disarankan oleh pemerintah untuk menggunakan masker, dan untuk sering-sering cuci tangan itu saya setuju, karena itu untuk kesehatan kita sendiri dan untuk memotong penularan virus itu sendiri. Berarti Mas Adi juga setuju kalau antibiotik itu juga dapat mencegah dan mengobati virus ini. Untuk antibiotik itu untuk saya kurang setuju, karena antibiotik itu bisa mematikan bakteri-bakteri baik. Yang dilawan sekarang ini bukan bakteri tapi virus. Virus itu dengan sabun saja sudah hilang, tidak perlu antibakteri. Antibiotik itu sangat berbahaya untuk manusia itu sendiri, karena di dalam tubuh manusia itu terdapat bakteri-bakteri baik, dan bakteri-bakteri baik itu yang akan menjaga imun kita dan melawan bakteri-bakteri jahat itu yang datang. Kan dengan maraknya nih melihat di banyak informasi, berita, koran, radio, televisi, ini sekarang tuh perkembangan virus corona itu sangat pesat gitu. Apakah Mas Adi ikut khawatir dengan perkembangan virus ini? Untuk kekhawatiran tetap pasti ada, tetapi kita harus waspada saja, ikhtiar selalu jaga kebersihan, dan jangan lupa cuci tangan, dan ikuti saja instruksi dari pemerintah kita. Misal nih ya Mas Adi, kalau pemerintah memberlakukan lockdown, terus
tanggapan dari Mas Adi sendiri gimana? Sebagai seorang karyawan. Itu sangat itu gimana ya, untuk lockdown itu sangat mempengaruhi ekonomi, terutama untuk ekonomi masyarakat kecil, untuk ekonomi para pedagang ojek online. Jika dilakukan lockdown, mereka akan kesusahan, dan untuk mencari makan saja mereka tetap akan susah. Apalagi untuk negara Indonesia, jika menerapkan sistem lockdown, kemungkinan negara kita tidak akan mampu. Karena apa? Kita perbandingan dengan negara-negara maju seperti Amerika yang sama-sama terkena virus corona ini juga. Dia melakukan lockdown dengan mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Di Amerika hampir habis sekitar 15.000 triliun. Sedangkan Indonesia jika ingin melakukan lockdown, apakah mampu dengan biaya seperti itu? Amerika aja, negara adidaya, merasa keberatan, sekarang sudah merasa berat, merasa bangkrut. Apakah Indonesia akan seperti itu? Indonesia saja hanya sebagai negara berkembang, bukan negara yang maju seperti Amerika. Terus bagaimana cara Mas Adi sendiri nih untuk menerapkan pola hidup sehat? Untuk penerapan pola hidup sehat, kita cukup ikuti aja anjuran pemerintah, sering-sering cuci tangan, jaga kesehatan, olahraga tiap hari, makan makanan yang bergizi, itu sudah sangat membantu. Kemudian bagaimana sih tanggapan Mas Adi tentang virus ini? Apakah virus ini tuh mengganggu pola aktivitas Mas Adi yang dulunya pas tahun 2019 kan virus ini belum masuk ke Indonesia. Virus ini masuk ke Indonesia tahun 2020 bulan Februari. Apakah sangat mengganggu? Ya, untuk di pekerjaan saya ini sangat mengganggu karena ada pembatasan untuk bersosial, untuk berbicara, untuk bercakap-cakap, untuk berkomunikasi. Kita ada jarak, jadi susah untuk berkomunikasi antar teman dan antar pegawai. Terima kasih atas waktunya Mas Adi. Terima kasih juga sudah mau berbagi pendapat di program siaran radio kali ini. Semoga pendapat-pendapat dari Mas Adi bisa memberikan pola pemikiran yang lain untuk orang-orang yang mendengarnya. Baik pendengar setia radio podcast, tidak terasa nih kita sudah sampai ke penghujung acara. Terima kasih ya yang sudah mau bergabung dan mendengarkan radio podcast. Saatnya April undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.